Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rabani dengan NPM 4521100063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan normalisasi APL ERD mengenai topik yang saya ambil, yaitu si BPJS. Yang pertama-tama ada normalisasi. Normalisasi dalam basis data adalah proses desain yang bertujuan untuk mengorganisasi struktur data dalam sebuah basis data rasional agar mencapai efisiensi dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan normalisasi ini adalah menghindari anomali data yang dapat terjadi akibat penyimpanan data yang tidak teratur. Anomali data dapat mencakup masalah seperti redundansi data, inkonsistensi data, dan ketidakpastian data. Berikut adalah tabel. Yang pertama ada tabel master, yaitu yang pertama itu ada tabel pribadi. Yang terdiri dari nama dengan varchar-nya 30, kemudian ada alamat yang varchar-nya 30, kemudian ada tanggal lahir varchar-nya 15, kemudian ada NIK dengan integer 20, kemudian ada kode provinsi menggunakan char 10, kemudian ada kode kelurahan menggunakan char 10, kemudian ada kode kecamatan menggunakan char 10, kemudian ada tempat lahir menggunakan varchar 20. Kemudian di sini ada tabel transaksi, yaitu ada tabel BPJS. Nah, di tabel BPJS ini terdapat nomor telepon layanan menggunakan char 15, kemudian ada info layanan menggunakan varchar sebanyak 30, kemudian ada jenis kartu menggunakan char sebanyak 10, kemudian ada website dengan varchar 10, kemudian ada fasilitas kesehatan dengan char 10, kemudian ada syarat ketentuan menggunakan varchar 80, kemudian ada barcode menggunakan char 10, kemudian ada nomor kartu menggunakan integer dengan sebanyak 15, kemudian ada NIK dengan integer sebanyak 20. Maaf, ini untuk website ada kesalahan ketik, yaitu website 1 kemudian website kedua. Selanjutnya ada tabel provinsi dengan kode provinsi, charnya 10, kemudian nama provinsi dengan varchar 20. Di sini ada tabel 2NF-nya. Kemudian ada tabel 2NF 02, yaitu ada kecamatan dengan kode kecamatan char sebanyak 10, kemudian ada nama kecamatan varchar 20. Kemudian ada tabel yang selanjutnya 2NF 03, yaitu tabel kelurahan. Di sini ada kode kelurahan dengan char 10, kemudian ada nama kelurahan dengan varchar 20. Yang selanjutnya ada APL. Nah, meskipun APL telah menjadi bahasa pemrograman yang cukup berpengaruh dalam beberapa aplikasi, terutama dalam bidang keuangan dan pemodelan matematika, penggunaannya tidak sepopuler bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, seiring waktu dan implementasi APL yang berbeda telah muncul, termasuk J dan K, yang memberikan konsep pendekatan yang lebih modern terhadap konsep-konsep yang diperkenalkan oleh APL. Nah, dalam konteks basis data, APL tidak secara khusus terkait dengan konsep normalisasi. Jika pertanyaan lebih spesifik terkait dengan APL ini dalam suatu konsep basis data, itu akan membantu untuk memberikan detail lebih lanjut. Dan di sini ada APL. Yang pertama itu ada manajemen user. Di inputnya ada user, kemudian di outputnya ada info user, kemudian login. Nah, di tabel selanjutnya nih
Ada di bagian selanjutnya ada master, kemudian si BPJS. Nah, untuk masternya saya memiliki 4 master, yaitu pribadi dengan input pribadi, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Kemudian di samping kanan saya adalah outputnya, ada info pribadi, info kelurahan, info kecamatan, dan info provinsi. Yang selanjutnya ada si BPJS, sistem informasi BPJS-nya. Di inputnya ada BPJS, kemudian outputnya ada info BPJS dan laporan BPJS. Yang selanjutnya ada ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini adalah suatu alat visual yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. ERD membantu membagikan struktur data dan memberikan gambaran tentang bagaimana entitas-entitas tersebut berinteraksi satu sama lain. Beberapa istilah yang sering terkait dengan ERD meliputi, yang pertama adalah entity, representasi dari suatu objek atau konsep dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasi dan memiliki data yang dapat disimpan. Yang kedua ada relationship atau hubungan. Nah, kaitan atau isolasi antara dua atau lebih entitas. Hubungan ini mencerminkan cara data dihubungkan atau berinteraksi dalam basis data. Yang ketiga adalah atribut. Nah, atribut ini informasi atau karakteristik yang terkait dengan suatu entitas atau hubungan. Kemudian ada primary key, atribut atau kombinasi atribut yang dapat diidentifikasi secara unik setiap rekaman dalam suatu entitas. Nah, yang kelima ada foreign key, atribut yang membangun hubungan antara dua tabel dalam basis data. Nah, foreign key ini adalah primary key dari satu tabel yang diambil dan digunakan sebagai atribut dalam tabel lainnya untuk membentuk hubungan. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol grafis seperti lingkaran untuk entitas, garis untuk hubungan, dan panah untuk menunjukkan arah hubungan, ERD memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana entitas dan hubungan dihubungkan satu sama lain. Nah, tujuan ini membantu dalam pemahaman desain basis data dan memudahkan komunikasi antara pengembang, analis, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, berikut adalah ERD yang sudah saya buat. Di sini ada biodata dengan primary key-nya NIK, kemudian ada foreign key-nya kode kelurahan. Kemudian ada kode kecamatan dan kode provinsi. Nah, biodata ini kontemeni dengan BPJS. Biodata memiliki BPJS. BPJS ini memiliki primary key nomor kartu, kemudian memiliki foreign key yaitu NIK. Biodata mempunyai kelurahan. Nah, di kelurahan ini mempunyai primary key kode kelurahan. Kemudian ada nama kelurahan. Nah, kelurahan many to many ke kecamatan. Kelurahan mempunyai kecamatan. Nah, kecamatan ini memiliki primary key kode kecamatan. Kemudian ada nama kecamatan di sini. Nah, kecamatan many to many dengan provinsi. Nah, provinsi memiliki primary key yaitu kode provinsi. Kemudian ada atribut record lainnya yaitu nama provinsi. Kemudian dari kembali ke bawah BPJS many to many dengan provinsi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.